Telah terjadi sebuah insiden besar yang mengguncang kawasan Timur Tengah. Pasukan pertahanan udara Suriah dikabarkan berhasil menembak jatuh sebuah pesawat kargo militer milik Israel di wilayah udara timur Suriah, tepatnya di atas provinsi Deir ez-Zor. Pesawat tersebut yang diketahui mengangkut amunisi, persenjataan berat, serta bantuan logistik berupa bahan makanan dan peralatan elektronik militer, hancur berkeping-keping setelah dihantam sistem rudal S-200 buatan Rusia yang telah dimodifikasi oleh teknisi Suriah. Insiden ini terjadi sekitar pukul 2.37 dini hari waktu setempat. Menurut laporan eksklusif dari kantor berita nasional SANA, radar pertahanan udara Suriah mendeteksi pergerakan pesawat tak dikenal yang melintas dari arah barat daya menuju wilayah udara Deir ez-Zor. Ketika diidentifikasi sebagai pesawat angkut militer jenis C-130 Hercules dengan nomor registrasi milik Angkatan Udara Israel, sistem pertahanan Suriah segera mengunci target dan menembakkan 2 rudal jarak menengah. 1 rudal berhasil menghantam badan pesawat pada ketinggian 8.000 kaki, menyebabkan ledakan dahsyat di udara. Sisa-sisa serpihan logam dan muatan pesawat jatuh tersebar di gurun sekitar distrik Al-Mayadin. Berdasarkan informasi dari sumber militer anonim yang dekat dengan Kementerian Pertahanan Suriah, muatan pesawat tersebut bukan hanya berupa makanan kaleng dan peralatan medis, melainkan juga termasuk senjata ringan, ranjau darat, peluncur roket portabel, serta alat komunikasi taktis. Lebih mengejutkan lagi, ditemukan pula peti-peti besar yang diyakini berisi sistem pengendali drone dan peluru kendali berpemandu laser yang diduga kuat akan dikirimkan untuk mendukung operasi rahasia Israel di wilayah Timur Eufrat. Dr. Faisal Mardini, analis militer dari Universitas Damaskus, menyebut insiden ini sebagai titik balik dalam perang bayangan antara Israel dan Suriah. Dalam wawancara dengan saluran televisi Al-Ikhbariyah, ia berkata, penembakan ini bukan hanya keberhasilan teknis. Ini adalah pesan strategis kepada Tel Aviv bahwa wilayah udara Suriah bukan lagi jalur bebas. Kami sedang menyaksikan perubahan aturan permainan. Sementara itu, mantan perwira militer Lebanon, Kolonel Purnawa Abbas Sulaiman, menambahkan, Israel kerap menggunakan modus kargo kemanusiaan untuk menyelundupkan logistik militer ke titik-titik proksi. Suriah berhasil mematahkan pola itu. Hingga saat berita ini diturunkan, otoritas militer Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait insiden ini. Namun, beberapa sumber dari IDF atau Israel Defense Forces menyebutkan bahwa komunikasi militer internal mereka sedang dalam kondisi siaga tinggi. Media Israel seperti The Jerusalem Post dan Haaretz memilih memberitakan kaburnya sebuah pesawat tanpa menjelaskan detailnya. Sementara beberapa netizen di Israel melaporkan bahwa sejumlah unit militer dipindahkan mendadak ke utara dalam 24 jam terakhir. Insiden ini langsung menjadi trending topik di beberapa platform media sosial seperti X atau dulu Twitter, Telegram, dan TikTok. Tagar #Suriah menang dan #Kargo Israel jatuh ramai dibicarakan, terutama oleh netizen Arab. Berikut beberapa komentar yang sempat kami kutip. @redlion82, akhirnya Suriah menunjukkan taringnya. Ini bukan 2011 lagi, ini 2025. @Asma Resistance, senjata Israel sekarang jadi debu di padang pasir. Sungguh pujian bagi para operator misil kita. @IDF Leaker, akun anonim. Mereka menembak jatuh pesawat penuh makanan dan amunisi. Itu bukan kecelakaan, itu operasi terencana. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyampaikan, Suriah memiliki hak sepenuhnya untuk mempertahankan wilayah udaranya dari segala bentuk pelanggaran. Kami mengapresiasi keberhasilan sistem pertahanan udara Suriah. Sementara itu, pihak Pentagon memilih untuk tidak memberikan komentar, hanya menyatakan bahwa pihak mereka sedang mengkaji laporan tersebut dengan hati-hati. Uni Eropa dalam siaran pers singkat menyebutkan bahwa semua pihak harus menahan diri dari eskalasi lebih lanjut tanpa menyebut Israel secara spesifik. Gambar satelit dari grup intelijen sipil Shadow Eye
memperlihatkan bekas ledakan besar dan sisa-sisa reruntuhan di gurun selatan Deir ez-Zor. Beberapa potongan badan pesawat tampak hangus dan berserakan sejauh 800 meter dari titik tabrakan awal. Tim investigasi lokal mengkonfirmasi bahwa bagian kokpit dan ekor pesawat telah meleleh akibat suhu tinggi dari ledakan. Beberapa analis mengaitkan penembakan pesawat ini dengan serangan udara Israel di pinggiran Aleppo pekan lalu yang menewaskan 2 teknisi radar Suriah. Sejumlah pengamat menyebut ini sebagai aksi balasan langsung yang telah direncanakan dengan matang. Menurut laporan intelijen sipil yang bocor di media sosial, Suriah telah menyiapkan skenario tangkisan semacam ini sejak 3 bulan terakhir, bekerja sama dengan penasihat militer dari Iran dan Rusia. Suriah yang selama bertahun-tahun berada di bawah tekanan militer dan ekonomi, kini tampaknya memasuki babak baru dalam menghadapi dominasi udara Israel. Dengan keberhasilan ini, negara itu tidak hanya mengirim pesan ke Tel Aviv, tetapi juga ke seluruh dunia. Suriah tidak akan lagi hanya menjadi korban. Apakah ini akan memicu balasan dari Israel? Ataukah justru menjadi peringatan bahwa langit Suriah tak lagi bebas dimasuki? Kami akan terus mengikuti perkembangan situasi ini secara eksklusif. Jangan lupa subscribe agar Anda tidak tertinggal berita terbaru seputar konflik global dan keamanan internasional.